Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini bakal ngejelasin gimana caranya bikin video yang sinematik. Sebelum kita mulai video kali kayak biasa, intro terlebih dahulu. Oke, jadi sebenarnya ada banyak banget hal ataupun cara yang bisa kita lakukan ataupun yang harus kita perhatikan untuk bisa bikin video yang sinematik. Aku juga pernah bahas juga dalam video sebelumnya, kalian bisa lihat di sini, itu gimana caranya bikin video sinematik dengan memperhatikan komposisi pada gambar. Jadi dengan komposisi itu kayak rule of thumb dan segala macam, ada lumayan banyak hal yang kita bahas juga dalam video tersebut. Jadi kalau mau penasaran, boleh nonton aja videonya. Dan dalam video kali kita akan ngebahas beberapa teknik ataupun cara lain yang bisa kita lakukan ataupun yang harus kita perhatikan untuk bisa bikin video yang sinematik. Yang pertama adalah smooth movement. Jadi pada dasarnya, pada umumnya, setiap gambar yang ada gerakannya, ada movementnya, dan juga smooth, jadi lebih halus gerakannya itu bisa menjadi bikin video tersebut lebih sinematik. Walaupun memang beberapa kasus, kayak misalkan video adventure atau segala macam itu handheld, jadi ada gerakan tangan kerasa gitu, kayak goyangannya itu bikin video tersebut sinematik juga. Tapi pada umumnya untuk hampir keseluruhan video itu kalau ada gerakan yang smooth itu bakal bikin video tersebut menjadi sinematik. Cara untuk mendapatkannya mungkin pasti menjadi lebih gampang dan lebih bagus, lebih optimal juga kalau misalkan kita gunakan kayak gimbal ataupun slider gitu, slider yang motorized gitu, slider yang ada pakai motor segala macam. Walaupun pakai tangan juga lebih bagus kalau slider. Tapi emang kalau nggak ada juga kita bisa pakai handheld aja, shooting handheld dengan beberapa teknik-teknik handheld yang bisa bikin video tersebut menjadi smooth gerakannya. Jadi ada banyak banget cara untuk bisa shoot movement dengan smooth itu dengan handheld. Jadi banyak banget caranya. Kayak misalkan tangan kita tuh harus nempel di bagian badan kita, lalu yang bergerak itu badannya, bukan tangan kita, bukan kameranya doang. Jadi badan kita yang gerak, tapi kakinya bakal stay, mungkin kakinya dilebarin dan segala macam. Itu banyak banget teknik yang bisa kalian gunakan untuk shoot handheld yang bisa bikin movement yang lebih smooth lagi. Jadi selain pada praktikal shoot movement langsung pada kameranya, jadi bikin kamera itu maju mundur, geser kanan kiri atau muter pakai gimbal segala macam, itu kita juga bisa melakukan ataupun membuat movement yang smooth itu di aplikasi. Caranya gimana? Bisa banget kalau misalnya pakai Premiere Pro, cari efek transform lalu kita mainin kayak posisinya, scalingnya ataupun rotasinya. Jadi kita bisa banget mainin hal-hal tersebut untuk bisa bikin movement palsu yang smooth pastinya kalau pakai aplikasi gitu ya. Dan dengan menggunakan software tersebut juga kita bisa bikin video tersebut lebih sinematik lagi atau lebih keren lagi, itu misalkan dengan zoom in, zoom out. Karena kalau kita lagi gerakin kamera secara langsung itu kan bakal lumayan susah kalau nggak ada teman pembantu ataupun rekan pembantu untuk zoom in, zoom out. Jadi ya dengan mainin zoom in ataupun scale pada software editing itu bisa banget buat bikin video kita lebih menarik lagi dan juga lebih sinematik lagi. Lalu yang kedua itu adalah dengan membuat video kita menjadi lebih bokeh lagi. Sudah aku udah cukup pernah ngebahas lebih secara detail gitu pada video sebelumnya, gimana caranya untuk bisa bikin video yang bokeh. Tapi secara dasarnya ya intinya kita bisa pakai kayak lensa yang bener-bener focal length, bukan oleng, lensa yang punya aperture itu rendah, kayak misalkan lensa fix 50mm f1.8 itu kan rendah banget, atau 1.4 itu bakal bisa bikin backgroundnya menjadi lebih blurry gitu. Ada banyak banget teknik sebenarnya, kayak misalkan ini pakai backlight itu bakal ada separasi, ada lampunya ataupun ada cahaya sedikit di ujung-ujungnya bakal membuat ada separasi antara subjek dan background yang membuat video kita menjadi lebih terasa bokeh. Dan masih banyak lagi teknik-teknik lain yang bakal membuat video kita lebih bokeh. Kalau kalian penasaran bisa nonton video tersebut gitu, aku udah ngebahas secara lumayan detail. Jadi pada dasarnya semakin bokeh video kita akan membuat video kita menjadi lebih sinematik lagi. Ya walaupun mungkin pada beberapa kasus gitu semakin bokeh itu jadi kayak kerasa yang kurang bagus. Mungkin dengan menggunakan aperture yang rendah banget, kayak misalkan gak nyampe 1, misalkan 0, berapa gitu, itu bakal buat videonya lebih aneh gitu. Jadi kayak cuma fokus di bagian hidung subjeknya doang, tapi bagian mata sama bagian yang lain tuh gak fokus. Jadi mungkin itu agak aneh. Tapi pada dasarnya semakin bokeh bakal ngebuat video kita jauh lebih sinematik lagi. Jadi aku bakal saranin coba kalian cari lensa yang benar-benar bisa bikin video kalian itu bokeh. Salah satunya itu adalah 50mm f1.8 yang aku pernah buat videonya juga. Jadi ya aku saranin banget sih kalian buat invest, beli lensa yang bakal bisa ngasilin video yang bokeh gitu ya, secara natural, secara organik. Yang ketiga, teknik ketiga atau cara ketiga yang bisa bikin video kita lebih sinematik yang bakal aku jelasin terakhir pada video kali ini itu adalah dengan mainin warnanya. Kita bisa bikin color correction, kita bisa perbaiki warnanya gitu, karena pas pada syuting itu pada kamera itu biasanya beda warnanya, apalagi kalau kita pakai flat profile gitu ya.
Aku juga pernah jelasin juga gimana cara install flat profile di kamera Canon. Kalau kalian penasaran, link ada di atas lagi atau di deskripsi bawah mungkin, ataupun cari channel aku gimana cara shooting flat profile untuk bisa dapat dynamic range yang maksimal. Oleh sebab itu kita harus color correction terlebih dahulu biar warnanya itu sesuai dengan dunia nyata. Tapi nggak berhenti sampai situ aja, kita juga perlu untuk color grading. Jadi kita harus main warnanya biar kerasa itu lebih sesuai dengan mood yang ingin kita buat, kita angkat pada video tersebut, dan juga buat video kita lebih sinematik lagi. Caranya itu banyak banget, sebenarnya aku udah sempat bahas juga dalam beberapa video untuk bisa color grading gitu ya. Udah banyak banget video yang aku bahas, tips dan segala macam untuk bisa bikin color grading yang bagus. Dan cara yang paling cepat ataupun cara yang paling sederhana, paling mudah untuk bisa bikin color grading yang bagus yang sinematik itu adalah dengan menggunakan LUT, bukan LED, aneh banget. LUT, dengan menggunakan LUT. Jadi udah banyak banget di internet LUT gratis gitu ya, kalian bisa cari aja free LUT download, itu banyak banget yang bisa kalian download. Beberapa ada yang bagus tapi juga ada beberapa yang kurang bagus, ada yang aneh banget kayak warna jadi warna merah banget kayak gini, atau misalnya warna jadi cool banget kayak gini, itu kan aneh banget. Tapi ada beberapa LUT juga yang bagus, kayak misalnya salah satu yang aku udah download dari lama itu kayak Humble, atau misalkan Arapaho, itu juga bagus banget. Atau mungkin LUT Teal and Orange yang banyak banget viral beberapa tahun yang lalu, itu yang biasa digunakan oleh Zencaster. Tapi banyak juga LUT lagi, banyak juga LUT yang berbayar gitu. Jadi ada beberapa kreator kayak misalkan Peter McKinnon juga dia punya LUT sendiri, punya preset sendiri. Ada beberapa orang lagi gitu ya, kreator lain yang juga punya LUT pribadi. Jadi kalian bisa coba cari untuk bisa beli LUT mereka biar bisa langsung bikin video yang sinematik. Terakhir itu pernah lihat Zencaster juga buat LUT bundle gitu ya, tapi udah closing kalau nggak salah setahu aku. Jadi ya kalian bisa cari juga di internet, banyak banget LUT gratis dan juga LUT berbayar untuk bisa bikin warna pada video kalian itu lebih sinematik lagi. Jadi pada dasarnya 3 tips tersebut kalau kalian benar-benar bisa terapin pada video-video kalian, itu bakal buat video kalian lebih sinematik lagi. Mungkin beberapa orang ada juga yang bilang cara biar bisa bikin video lebih sinematik ada dengan menggunakan black bar gitu. Jadi kayak di atas bawahnya juga dikasih bar warna hitam gitu biar bisa feelingnya itu kerasa kayak cinematic look. Walaupun ya aku pernah ngebahas juga bahwa cara itu salah. Yang benar itu adalah emang kita perbaiki ataupun buat rasio itu sesuai dengan yang kita ingin gunakan. Dan ya itu salah banget gitu ya. Tapi ya it's okay gitu kalau buat kalian yang masih pengen nyoba, masih awal banget buat bikin video sinematik, kasih black bar bakal jauh bikin video kalian lebih sinematik lagi, kerasanya, kesannya gitu ya. Tapi ya sebenarnya sinematik itu bukan tujuan akhir, target akhir dari dunia filmmaking, dunia videografi yang kita lakukan selama ini gitu ya, videografi homemade segala macam gitu ya. Karena walaupun kita bikin video bagus banget, sinematik bagus banget, ada movement yang smooth banget pakai gimbal, pakai slider, ada warna yang keren banget pakai LUT punyanya Zencaster segala macam, atau mungkin video kita tuh bokeh banget karena pakai lensa 1,4, 1,0 segala macam. Tapi kalau nggak ada cerita di sana, nggak ada pesan yang ingin kita sampaikan pada video kita, ya it means nothing gitu ya. Karena inti utama dari video sebenarnya itu adalah message ataupun hal-hal yang ingin disampaikan pada video tersebut ataupun pada audio visual tersebut gitu ya. Jadi kalau pesan kita nggak nyampe, nggak bisa kita sampaikan, atau justru nggak ada pesan sama sekali, ya mungkin cuma buat menghibur mata, walaupun it's okay buat belajar, buat latihan, cuma buat menghibur mata kayak pakai transisi segala macam, ya itu bagus banget. Tapi kalau bisa ngasih story, ngasih cerita, ngasih message, pesan di dalam video tersebut, akan jauh membuat video sinematik kita lebih bermakna lagi. Ya, mungkin aku juga masih belajar buat bisa bikin story ataupun message yang bagus pada video yang aku buat gitu ya. Jadi ya usahain kalau kalian bisa masukin ataupun buat story sesederhana mungkin, itu juga gak masalah. Misalkan story sesederhana buka laptop, story sederhana masak mie, itu it's okay kalau kita bungkus dengan menggunakan video yang sinematik. Tapi kalau misalkan kalian bisa bikin pesan ataupun story tersebut lebih bermakna lagi, tentu itu bakal bisa lebih bagus lagi buat video sinematik yang kalian buat. Jadi ya, itu aja buat video kali ini, beberapa teknik ataupun cara untuk bisa bikin video kita lebih sinematik lagi. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan, saran ataupun pendapat, boleh jadi comment section di bawah. Bakal senang banget bantu kalian, bantu jawab, ataupun kalau nggak tahu bakal ya mungkin teman-teman lain atau orang lain bisa bantu jawab juga. Dan kalau aku perlu, aku bakal coba angkat pada video kedepannya. So ya, video kali ini jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel Amal Natibadillah. See you guys in my next video. Bye bye. Ya, it's fun sih bahas tentang sinematik, karena ya ini ngebantu banget sih buat belajar bikin kayak video-video sinematik. Dari dulu aku seneng banget buat, tapi pada akhirnya story ataupun cerita adalah hal yang utama sih aku dapat pada ini. Jadi walaupun kalian nggak pakai movement yang bagus, walaupun nggak pakai kayak warna yang fancy banget gitu, tapi kalau ada story ataupun message
pesan di dalamnya itu bakal bikin videonya lebih menarik lagi. Setup kali ini masih sama kayak setup video sebelumnya karena aku syuting pada waktu yang sama, cuma beda berapa menit doang, berapa jam. Kalau lihat ini zoom outnya pakai key light di belakang kayak biasa, di sini pakai key light pakai apa namanya styrofoam biasa. Jadi kalau aku lepasin itu bakal lebih hitam sebelah sini, walaupun mungkin ada orang bilang bagus, tapi aku lebih suka lebih keisi bagasinya. Oke, lampu neon di belakang yang lumayan menarik sih. Kayak harganya murah men. Kalau kalian penasaran aku bakal kasih link di bawah, mungkin maybe kalau aku ingat. Tapi kalian cari aja neon warna, aku lupa aku. Ya pokoknya kalian bisa cari lampu neon kayak gini, harganya murah banget, gak nyampe 50.000 men satuannya. Dan aku punya warna-warni segala macem. Dan kayak aku punya warna biru banyak segala macem, dan ya itu menarik banget sih. Kalian coba harus beli sih kalau kalian pingin syuting di rumah, atau nggak harus di rumah sih, kayak bikin syuting video klip atau segala macam juga bisa banget buat memanfaatkan lampu kayak gitu. So ya,